Sebanyak 74% responden di Israel, termasuk 60% pemilih koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mendukung kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan semua sandera, sekaligus dengan imbalan diakhirinya perang di Gaza. Hasil ini terungkap dalam jajak pendapat yang disiarkan Channel 12 pada Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Sementara itu, hanya 8% responden yang mendukung usulan Netanyahu, yakni kesepakatan tahap awal untuk membebaskan separuh sandera, membuka jalan bagi negosiasi gencatan senjata permanen, dan pembebasan sandera berikutnya. Adapun 12% responden menolak kesepakatan apapun yang mencakup akhir perang, sedangkan 6% lainnya mengaku tidak memiliki jawaban. Netanyahu dinilai bermotif politik. Menurut laporan Times of Israel, para responden ketika ditanya mengapa Netanyahu bersikeras pada kesepakatan bertahap, 49% menilai alasannya politis. Sementara itu, 36% percaya alasan Netanyahu berkaitan dengan keamanan, dan 15% merasa tidak tahu. Netanyahu sebelumnya menyampaikan kepada para keluarga sandera dalam pertemuan di Washington pada Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025, kesepakatan komprehensif untuk memulangkan semua sandera tidak pernah menjadi pilihan, menurut laporan stasiun TV publik Kan. Di sisi lain, 55% responden menilai penanganan perang di Gaza oleh Netanyahu buruk. Hanya 41% yang menilai baik, sedangkan 4% lainnya tidak memberikan penilaian. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, juga mendapat sorotan. Sebanyak 52% responden menilai kinerja buruk saat menjabat, 37% menilai baik, dan 11% tidak tahu. Sementara itu, Kepala Staf IDF, Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang disebut kerap berselisih dengan pemerintah terkait strategi perang, memperoleh citra positif. Sebanyak 62% responden menilai kinerja baik, 24% menilai buruk, dan 14% menyatakan tidak tahu. Kemungkinan Netanyahu mundur. Survei juga menyinggung isu kemungkinan Netanyahu mundur sebagai bagian kesepakatan untuk mengakhiri sidang kasus korupsinya. Sebanyak 55% responden, termasuk 27% pemilih koalisi, menyatakan bahwa Netanyahu sebaiknya mengambil opsi itu. Sementara 34% menilai ia sebaiknya tetap di kabinet dan maju di pemilu berikutnya, serta 11% tidak tahu. Saat ditanya isu apa yang memengaruhi pilihan mereka pada pemilu Israel mendatang, 27% responden menyebut ekonomi dan biaya hidup. Kemudian, 26% menyebut perang Gaza dan serangan Hamas, 14% menyebut isu wajib militer untuk Haredi, komunitas ultra-ortodoks, 13% menyebut perpecahan internal Israel, 8% menyebut program nuklir Iran, sedangkan 12% lainnya tidak tahu. Siapa pemimpin blok anti Netanyahu? Di kubu oposisi, mayoritas pemilih, yakni 35%, menilai mantan Perdana Menteri Naftali Bennett sebagai tokoh paling tepat memimpin blok anti Netanyahu. Tokoh lain yang disebut adalah Ketua Partai Biru Putih Benny Gantz, 13%, pemimpin oposisi Yair Lapid, 12%, Ketua Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman, 12%, Gadi Eisenkot, 11%, dan Ketua Partai Demokrat Yair Golan, 6%. Meski blok politik di Israel tidak memiliki pemimpin resmi, partai-partai oposisi harus bersatu untuk menentukan calon Perdana Menteri jika ingin membentuk koalisi pemerintahan. Channel 12 mencatat, mayoritas pemilih oposisi mendukung Bennett. Partai baru Bennett, yang sementara bernama Bennett 2026, telah menyelesaikan pendaftaran bulan lalu. Bennett sebelumnya dikenal berhaluan kanan, tetapi kehilangan dukungan sayap kanan setelah membentuk pemerintahan singkat bersama Partai Kiri dan Arab pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Pemilu Israel berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober tahun 2026, kecuali pemerintahan saat ini jatuh lebih awal.
Sejumlah tokoh oposisi menyerukan pemilu ulang akibat kegagalan pemerintah mencegah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 yang disusul perang di Gaza. Di dalam koalisi, kelompok ultra-ortodoks mendesak pemerintah mengesahkan pengecualian wajib militer bagi siswa Yeshiva Haredi. Sementara itu, partai-partai sayap kanan mengancam menjatuhkan pemerintah jika Netanyahu menghentikan perang. Meski secara terbuka Netanyahu berjanji terus berperang hingga Hamas dikalahkan, laporan menyebut ia sedang menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait rencana mengakhiri perang, menghidupkan kembali solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, serta menormalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi dan Suriah. Adapun survei Channel 12 ini dilakukan oleh perusahaan Midgom milik lembaga survei Manogeva, bekerja sama dengan iPanel. Channel 12 tidak mencantumkan ukuran sampel maupun margin kesalahan dalam laporannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.